Perkenalkan, nama saya Fiona Munandani Korwa dengan NIM 648177. Saya merupakan mahasiswa UNES dengan program studi Kesehatan Masyarakat Peminatan K3. Dalam video testimoni ini, saya akan menyampaikan manfaat, hambatan, dan solusi. Untuk manfaat di institusi, yaitu di BPD Kota Semarang, saya melakukan program yaitu edukasi penyakit akibat kerja, masalah ergonomi, untuk manfaatnya kepada karyawan atau pekerja lebih tahu bagaimana postur tubuh yang baik dan benar ketika bekerja agar tidak terjadi penyakit akibat kerja, masalah ergonomis. Untuk masyarakat Delik Sari yang berprofesi sebagai pemulung lebih tahu bagaimana bekerja yang baik dan benar menggunakan APD agar terhindar dari penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir untuk sekolah SD Sukorejo, saya melakukan program kerja pembuatan disinfektan alami dan edukasi mengenai bahaya penyakit COVID. Untuk hambatannya sendiri, saya pribadi kesusahan untuk memilih program kerja karena harus sesuai dengan 3 lokus dan harus linear. Oleh karena itu, pemilihan program kerja sulit karena setiap lokus mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Untuk solusinya, yaitu saya memberikan edukasi dan pelatihan di 3 lokus, yaitu mengenai program kerja saya itu penyakit akibat kerja. Untuk di institusi saya memberikan edukasi mengenai postur tubuh kerja yang baik dan benar serta bagaimana kursi yang dikatakan ergonomis sehingga karyawan dapat membedakan apa itu kursi yang ergonomis yang baik dan benar dan bagaimana posisi kerja yang baik dan benar agar tidak terjadi penyakit akibat kerja. Untuk di masyarakat sendiri, saya telah memberikan edukasi dan pelatihan penggunaan alat pelindung diri agar masyarakat ketika bekerja, terkhususnya pemulung di Desa Delik Sari, lebih berhati-hati dalam bekerja. Dan solusi untuk SDN Sukorejo, saya telah memberikan pelatihan dan edukasi mengenai bahaya COVID dan pelatihan pembuatan disinfektan alami bagi siswa agar ketika siswa mulai belajar pembelajaran tatap muka sudah terbiasa dan bisa mencegah penyakit COVID. Saja untuk manfaat yang presentasi tadi untuk kesehatan itu memang perlu dan itu bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang bekerja kantoran, karena sini memang banyak istilahnya kondisi-kondisi yang memang perlu dibenahi untuk kesehatan kita. Tapi berarti banyak manfaat yang kita ambil dari presentasi tadi. Terus untuk kendalanya masalah kesehariannya itu perlu proses untuk melakukan suatu hal yang baik tersebut, nanti perlu menindaklanjuti pada diri sendiri masing-masing pegawai. Terus untuk sarannya mungkin lebih ditekankan lagi ke masalah kesehatan, terus baik secara saat kerja, terus secara setelahnya terarah terukur dari kerjaan, mungkin dari keuangan dan sebagainya. Selamat pagi Mbak Fiona. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Mbak Fiona telah mengadakan PKL di BPD Kota Semarang yang selama ini kegiatannya sudah selama 1 bulan lebih ya. Alhamdulillah manfaatnya bagi saya dan rekan-rekan ada manfaatnya yang banyak sekali yang Mbak Fiona utarakan atau sampaikan dalam pemaparan tersebut ya. Di antaranya manfaat program edukasi ergonomi, yaitu rekan-rekan bisa melihat untuk porsi sehat dan tidaknya. Di antaranya yaitu hambatannya yaitu bulan adanya kursi yang ergonomi untuk kesehatan bersama melihat komputer. Jadi alhamdulillah rekan-rekan bisa memandang kursi yang sehat dan yang tidak sehat yang bisa ditempati atau di tempat duduki. Di antaranya kalau kursi yang sehat adalah kursi yang ada rentetannya atau bisa melengkapi seperti begini, melihat komputer itu alhamdulillah bisa untuk kesehatan. Yang tidak sehat mungkin kursi-kursi yang biasa yang itu. Tapi dengan adanya kursi sehat itu nanti alhamdulillah besok kita anggarkan
supaya rekan-rekan bisa menduduki kursi yang sehat yang Mbak Fiona paparkan tadi ya. Jadi bisa tidak, kalau kursi kita menduduki kursi yang sehat itu tidak pusing, matanya tidak pusing, kepalanya tidak pusing, matanya tidak sakit. Untuk kesehatan bersama, alhamdulillah besok kita agendakan. Saran saya mudah-mudahan dengan adanya pemaparan tersebut kita bisa memahami semuanya, dan saran saya juga ini bisa dikembangkan di dinas-dinas yang lain atau di bagian-bagian di yang lain. Jadi nanti dinas-dinas atau bagian-bagian yang lain atau masyarakat yang lain mungkin bisa membeli. Saran saya mudah-mudahan dengan adanya pemaparan tersebut kita bisa memahami semuanya, dan saran saya juga ini bisa dikembangkan di dinas-dinas yang lain atau di bagian-bagian di yang lain. Jadi nanti dinas-dinas atau bagian-bagian yang lain atau masyarakat yang lain mungkin bisa membeli atau berusaha untuk mempunyai kursi-kursi tersebut ya. Itu saya juga terima kasih, selama 1 bulan lebih Mbak Fiona sudah berkecimpung, sudah bekerja keras untuk menemukan edukasi ergonomi, yaitu kursi sehat. Untuk pengalaman saya dan rekan-rekan itu bisa saya sampaikan kepada yang belum tahu. Itu juga Mbak Fiona juga bisa menyampaikan kepada instansi yang lain. Itu ya, selamat Mbak Fiona sudah bekerja keras di PPD. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi rekan-rekan dan Mbak Fiona sendiri. Matur nuwun, terima kasih. Panjenengan bisa bergaul dengan masyarakat. Saya ini dulu saya di wilayah ini, semoga bisa manfaat panjenengan, semoga ke depan lebih baik. Karena memang harus kita itu belajar di masyarakat dan pengalaman di masyarakat. Nanti kalau sudah panjenengan sukses menjadi orang yang terbaik, tidak luput mesti. Enak saladnya, manfaat buah sama keju di dalamnya sama mayones atau apa ini. Nah, itu bagus untuk kesehatan tubuh kita. Habis senam pagi tadi, sarapannya ditambah sama salad buah. Iya. Ada lagi mungkin? Mungkin nanti kendala kali ya. Iya. Bisa gabungkannya. Kendalanya mungkin nggak bisa ikut senam karena mungkin ibu-ibu Oh iya. mempersiapkan apa-apa. Hari Minggu biasanya Udah belum? kan langsung. Langsung Bu. Untuk kendalanya tadi, kalau saya sendiri, tadi saya ke pasar dulu. Pengen beli sesuatu yang habis. Terus sebelum pandemi itu kita ada senam juga. Pagi itu ibu-ibu semua malahan, ibu muda. Karena pandemi nggak boleh kumpulan, ya udah pelatihnya juga nggak bisa diundang, ya udah kita berjemur seperti biasa aja. Terus masak mungkin ya ibu-ibu ya, bersih-bersih kan hari Minggu. Kayak dengan gereja, biasanya kan gereja gitu. Jadi kita nggak harus ini. Jadi selama pandemi itu silahkan yang penting beraktivitas di luar rumah. Perkenalkan, nama saya Kesha, kelas 5 SD. Asal sekolah saya SDN Internasional 3. Saya senang bisa belajar membuat disinfektan alami. Kendalanya saya awalnya tidak tahu, setelah belajar saya menjadi tahu dan bisa membuatnya ternyata gampang. Membuat disinfektan alami. Dan untuk membuatnya juga gampang dan mudah didapatkan.